tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Jemaat Tuhan, hari ini kita telah memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan Hari Rabu Abu. Abu merupakan simbol pertobatan yang mengingatkan kita untuk introspeksi diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin mendekatkan diri pada Tuhan, karena kita tidak lebih debu di hadapannya. Masa Prapaskah juga menandakan bahwa kita memasuki masa tobat selama 40 hari sebelum Paskah. Angka 40 memiliki makna rohani sebagai masa persiapan diri. Sebagaimana Musa berpuasa selama 40 hari sebelum menerima 10 perintah Allah. Bahkan Yesus sendiri juga berpuasa selama 40 hari 40 malam sebelum ia memulai pewartaannya. Masa Prapaskah mengingatkan kita semua untuk mengenang dan menghayati kembali masa sengsara Yesus. Masa di mana kita meratap, menyesali diri, bertobat, merenungkan firman Tuhan, dan mempersiapkan hati untuk merayakan Paskah. Jemaat, marilah berdiri menghadap Tuhan dan menyembahnya dalam kemuliaan-Nya. Kita memuji dari Kitab Bakti 222 bait pertama dan yang kedua. Jemaat Tuhan, marilah berdoa. Bapa Maha Kudus, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Saat ini kami telah memasuki hari pertama masa Prapaskah. Masa kami mengenang, menghayati arti pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus yang rela menderita demi menebus dosa-dosa kita. Bapa Maha Pengampun, seringkali kami memberontak
dan tidak menuruti perintah-Mu. Berikanlah kami pengampunan-Mu, agar kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Bersama jemaat Tuhan, kami hendak menghayati persekutuan dengan-Mu melalui nyanyian, doa, abu yang tertoreh, dan firman yang kami dengar. Bapa pengasih, dengarlah doa kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur, pasal 51, ayat 12 sampai dengan 15. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbahurilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jemaat Tuhan, kita memuji dari Kidung Keesaan 217 bait yang pertama. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku. Semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru ya Yesus, tolonglah. Jemaat yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami datang kepadamu ya Allah Bapa Surgawi. Kami bersyukur atas kebaikan yang sudah Engkau nyatakan sampai saat ini. Kini Bapa, kami telah siap untuk mendengar bagian dari sabda-Mu. Kiranya memberkati kami, mengurapi kami, dan memberikan kami arahan untuk melakukan apa yang benar seturut kehendak Tuhan. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar kami layak untuk menerima dan melakukan sabda-Mu untuk menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Terlebih pada saat ini kami melaksanakan ibadah Rabu Abu. Biarlah ini juga sebagai momentum bagi kami untuk menyesali segala perbuatan dosa kami dan kemudian kami bertobat untuk tidak mengulanginya lagi. Ya Bapa, bersabdalah, kami telah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari surat 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai ayat 21 yang menyatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hosiana, 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 Hosiana. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada ungkapan yang berkata begini. Banyak orang yang cinta damai, tetapi perang semakin ramai. Mengapa itu terjadi? Ternyata tidak cukup bagi kita hanya menjadi pecinta damai, tapi kita juga harus menjadi pencipta damai. Tidak cukup bagi kita hanya mendambakan atau menginginkan situasi damai itu terjadi, tapi kita juga harus berbuat sesuatu supaya kedamaian itu terjadi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Roma 8 ayat 7, Paulus pernah berkata, keinginan daging yang berujung kepada dosa membuat manusia menjadi seteru Allah. Jadi ketika manusia berdosa, itu sama dengan manusia memposisikan sebagai musuh Allah. Dan harusnya ketika manusia berdosa kepada Tuhan, ialah menjadi pihak yang berinisiatif untuk berdamai dengan Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Imamat misalnya, ada berbagai ritus korban pendamaian ketika ada umat yang berdosa kepada Tuhan. Ada hewan yang disembelih, ada hewan yang dipotong, dibakar, kemudian itu menjadi persembahan bagi Tuhan. Dan karena Tuhan menerima persembahan itu, Tuhan menjadikan diri sebagai pendamai. Tetapi lain ceritanya dalam bacaan kita. Manusia yang sudah berbuat dosa kepada Tuhan, justru Tuhanlah yang berinisiatif menjadi pendamai. Yang harusnya manusialah harus yang datang untuk meminta perdamaian, tapi Tuhan di dalam Kristus Yesus yang datang ke dalam dunialah untuk datang menjadi pendamai. Siapa yang berbuat salah? Siapa yang berinisiatif untuk mendamaikan? Yesus Kristus. Karena itu di bagian akhir dalam bacaan kita tadi dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya seolah-olah menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus Kristus itu datang menjadi pendamai bagi kita yang berdosa. Dan Dia tidak memperhitungkan kesalahan kita. Dan ini luar biasanya Allah kita. Harusnya kita yang berinisiatif untuk berdamai dengan Tuhan. Tapi karena cintanya Dia kepada kita, Dialah yang datang mengorbankan diri dan menjadi pendamai atas dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca dari surat 1 Korintus sampai 2 Korintus, ada satu persoalan besar yang sesungguhnya terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Apa itu? Perpecahan. Di jemaat Korintus memang banyak potensi, multi-talent warga jemaatnya. Tapi karena mereka menyombongkan diri satu dengan yang lain, hidup mereka dalam perpecahan. Persekutuan itu mengalami hidup yang tak damai. Sebab ada satu kelompok membentuk kelompok yang lain, ada satu kelompok lagi yang merasa diri paling benar, ada satu kelompok lagi yang dituduh salah. Tapi Paulus bilang, karena Kristus sudah menjadi pendamai, kami adalah orang-orang yang dipercayakan untuk memberitakan pendamaian itu kepada kamu. Jadi jangan anggap kami ini memberitakan secara langsung kepada kamu atas inisiatif kami. Tidak. Anggaplah
Tuhan berbicara kepada kamu melalui kami. Dan karena itu perkenankanlah kami meminta kepadamu. Berilah dirimu didamaikan Allah. Ini pesan yang disampaikan oleh Paulus. Supaya mereka yang terpecah-pecah ini kembali berdamai. Kenapa? Karena Allah sudah mendamaikan mereka. Jadi ketika Kristus sudah mendamaikan mereka, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saya pernah menyaksikan Bapak Ibu Saudara-saudara, melihat ada 2 orang ibu yang sudah 20 tahun berselisih, tidak pernah berbicara, tidak pernah saling menyapa, padahal mereka tetangga. Dan uniknya, mereka berdamai ketika berada di depan jenazah orang meninggal. Jadi ceritanya begini. Pada satu saat ada seorang mantan majelis yang dimuliakan Tuhan. Nah, karena dia mantan majelis, dibawalah jenazahnya di gereja dan kami mengadakan ibadah penglepasan dari gereja. Dan setelah ibadah selesai, tiba saatnya memberi penghormatan terakhir. Dan pada saat itulah mereka yang bermusuhan ini karena soal batas rumah, sampai 20 tahun tidak cakapan, tidak berbicara, tidak menyapa, tapi di depan jenazah itu mereka saling berpelukan. Yang awalnya mereka ribut, berkonflik, tapi di depan jenazah mereka saling memaafkan. Mereka berdamai. Mengapa mereka berdamai? Mungkin mereka merasa, buat apa kita pertahankan kebencian dan dendam dalam diri ini? Toh juga kita nanti akan mati seperti orang di depan kita ini. Jadi karena melihat bahwa kita ini manusia yang juga akan mati dan fana ini, buat apa kita pertahankan egoisme dan kedengkian diri? Dan dalam kesadaran itulah mereka membuka untuk mengampuni satu dengan yang lain. Dan hal ini jugalah yang perlu kita pertimbangkan sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan Tuhan. Hendaklah kita juga hidup berdamai dengan siapapun. Apakah itu orang yang kita benci? Apakah itu orang yang adalah musuh kita mungkin? Atau orang yang kita tidak sukai? Tapi sebagaimana konsep pendamaian Kristus, jangan tunggu dia datang dulu. Beri diri kita untuk meminta damai kepada mereka. Kalau pada saat yang lain kita dimintai maaf, berilah maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Ingat Bapak Ibu, kita ini manusia fana. Kita ini adalah debu. Dan kesadaran akan kita ini adalah debu membuat kita akan terus membuka diri untuk bertobat dan menciptakan perdamaian dimanapun kita berada. Nanti kita akan mengoleskan abu sebagai simbol introspeksi diri kita. Sadarilah ketika kita mengoleskan abu itu, kita ini makhluk fana. Kita ini terbatas. Jangan menyombongkan diri. Bertobatlah kalau kita menjadi perusak hubungan dengan orang lain. Tapi jadilah pencinta dan pencipta damai di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita respon firman Allah, bernyanyi dari Gita Bakti 38 bait 1 sampai bait yang kedua. Yesus sumber
Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu. Selamatkanlah kami dari kuasa dosa, berilah pada kami jiwa yang tenang. Mari kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi atas firman yang boleh kami renungkan bersama. Biarlah kami diingatkan untuk menjadi pendamai di dalam dunia ini, di dalam relasi kami dengan orang lain yang mungkin sampai saat ini tengah terputus. Tapi kami tahu melalui firman-Mu, kami diajak untuk menjadi pencipta damai di dalam kehidupan ini. Sebab kami tahu Kristus Yesus sudah menjadi pendamai di dalam hidup kami. Kami manusia yang berdosa harusnya adalah pihak yang harusnya datang untuk menciptakan damai. Tapi Tuhan sendirilah yang datang mengorbankan diri menjadi pendamai bagi kami. Terima kasih Tuhan. Itu semua hanya karena kasih karunia-Mu yang memungkinkan kami didamaikan oleh Kristus. Dan kiranya ya Bapa, dalam hari Rabu Abu ini, di awal minggu Prapaskah ini, adalah momentum bagi kami untuk melakukan pertobatan diri, melakukan introspeksi diri. Kiranya kami dapat menyadari bahwa kami ini adalah makhluk yang hina, makhluk yang terbatas. Kami adalah debu, dan nanti kami juga akan kembali kepada debu. Tidak ada yang dapat kami sombongkan di dalam dunia ini. Dalam kesadaran bahwa kami adalah debu, kami membutuhkan Tuhan. Kami hanya bisa menjadi pendamai karena Tuhan sudah mendamaikan kami. Berkati setiap kami dalam pergumulan di tengah keluarga. Kiranya Tuhan selalu memberikan keharmonisan, supaya setiap anggota keluarga yang ada, hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Mungkin kami Bapa saat ini, terpisah dengan anak atau orang tua kami karena alasan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kami mohon, lindungi kami masing-masing dimanapun kami berada. Kami berdoa ya Allah Bapa Surgawi, bagi gereja Jemaat Bukit Zaitun, dalam segala dinamika persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, kiranya Tuhan perlengkapi terus persekutuan kami ini, agar kami menjadi berkat dimanapun Tuhan mengutus kami, baik dalam pelayanan di sekitar gereja, maupun menjangkau tempat yang jauh sekalipun. Kami berdoa bagi diaken penatua yang ada, bagi PHMJ, pengurus pelkat, unit-unit misioner yang ada, dan panitia-panitia. Kami berdoa bagi warga jemaat yang mengalami sakit kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan kuatkan mereka, agar mereka dapat pulih dan sembuh atas anugerah-Mu saja. Kami mendoakan bagi mereka yang berulang tahun dalam sepekan ini, baik ulang tahun pernikahan maupun kelahiran, lengkapi sukacita mereka ya Bapa. Biarlah mereka terus mengandalkan Engkau dalam menapaki usia yang baru. Di tengah masa pandemi ini ya Bapa, ada banyak persoalan yang kami hadapi. Ada kesulitan-kesulitan yang menghambat kami untuk bersukacita. Tapi biarlah dalam iman yang teguh dan dalam penghayatan firman Tuhan yang boleh kami dengar, itu memampukan kami untuk bertahan di dalam iman. Dan kami tetap menjadi pendamai kepada siapapun yang kami benci, kepada siapapun yang kami anggap musuh, sehingga kami dapat memperbaiki hubungan. Terutama dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini, terjadi peperangan, baik yang ada
di Ukraina dan Rusia. Biarlah juga Tuhan membuat kehidupan kami dan mereka yang ada di sana terjadi dengan damai. Allah Bapa Surgawi, kami serahkan segala pergumulan, harapan, dan syukur kami kepadamu. Dengarlah ya Tuhan, dan jawablah seturut kehendak-Mu. Sebab kami mengalaskan doa ini hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas anugerah pengampunan yang dianugerahkannya kepada kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 86 bait yang pertama. Aku bersyukur, Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, saat ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat dipakai untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, hari Rabu Abu menandai mulainya masa Prapaskah. Secara simbolik penorehan abu di dahi maupun penaburan abu di atas kepala merupakan ungkapan pertobatan, ungkapan kesedihan, ungkapan hidup yang merana, yang memohon belas kasihan Tuhan. Abu dapat dimaknai sebagai bentuk partisipasi jemaat dalam ingatan penderitaan Kristus dan membangun solidaritas pada penderitaan dunia. Kita masuk dalam penorehan abu. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu sedang seorang diri mengikuti ibadah ini dapat menorehkan abu tanda salib kepada diri sendiri, atau ketika melaksanakan ibadah ini bersama keluarga, hendaknya yang dituakan dapat menorehkan abu tanda salib kepada anggota keluarga yang lebih muda. Jemaat Tuhan, sebagai tanda pertobatan, perendahan diri, bahwa kita bukanlah siapa-siapa di hadapan Allah, kita akan menerima abu. Tanda bahwa kita ingin mengalami pembaharuan hidup bersama Tuhan.
Ingatlah saudara, kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Permisi ya, Pak. Ingatlah saudara, kita ini debu akan kembali menjadi debu. Amin. Ingatlah saudara, kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Amin. Ingatlah saudara, kita ini debu dan akan kembali menjadi debu.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita bernyanyi dari Kitab Bakti 261 bait yang pertama, Aku Insan yang Lemah. Aku insan yang lemah, Yesus kekuatanku. Ku tenang selamanya, asal Yesus dekat padaku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan, bimbing langkahku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat Hari Rabu jemaat sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih